Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umrah dari kelas Kesehatan Masyarakat C. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat dengan judul Program Kesehatan Keselamatan Kerja dan Promosi Kesehatan Keselamatan Kerja. Baik, yang pertama itu program K3. Program K3 adalah upaya untuk mengatasi ketimpangan pada 4 unsur produksi manusia, yaitu sarana, lingkungan kerja, dan manajemen. Program ini meliputi administrasi dan manajemen, kebersihan dan tata ruang, peralatan K3, pengendalian bahaya dan beracun, serta pencegahan kebakaran, keadaan darurat, penerapan K3, dan sistem evaluasi program. Program keselamatan dan kesehatan bersifat spesifik, artinya program keselamatan dan kesehatan kerja tidak bisa dibuat, ditiru, dan dikembangkan semaunya saja. Suatu program keselamatan dan kesehatan kerja dibuat berdasarkan kondisi dan kebutuhan nyata di tempat kerja sesuai dengan potensi bahaya, bersifat kegiatan, kultur, kemampuan finansial, dan lainnya. Dalam usaha tersebut, pihak perusahaan pun sudah selayaknya ikut serta dalam mengoptimalkan peran K3 tersebut. Selanjutnya, efektivitas program keselamatan dan kesehatan kerja sangat tergantung kepada komitmen dan keterlibatan semua pekerja. Keterlibatan pekerja akan meningkatkan produktivitas. Beberapa kegiatan yang melibatkan pekerja antara lain: yang pertama, kegiatan pemeriksaan bahan berbahaya dan beracun, dan menyusulkan rekomendasi bagi perbaikan. Yang kedua, mengembangkan atau memperbaiki aturan keselamatan umum. Yang ketiga, melakukan pelatihan terhadap tenaga baru. Dan yang terakhir, membantu proses analisis yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Selanjutnya itu tujuan program K3. Tujuan program keselamatan dan kesehatan kerja secara umum adalah mempercepat proses gerakan nasional K3 dalam upaya memberdayakan keselamatan kesehatan kerja guna mencapai kecelakaan yang nihil. Sasaran dari program keselamatan dan kesehatan kerja antara lain: yang pertama, meningkatkan pengertian, kesadaran, pemahaman, dan penghayatan K3 semua unsur pimpinan dan pekerja pada suatu perusahaan atau industri. Yang kedua, meningkatkan fungsi manajemen K3 atau panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, mendorong terbentuknya manajemen K3 pada setiap perusahaan atau industri. Dan yang terakhir, mendorong pembinaan K3 pada sektor informal dan masyarakat umum. Program K3 adalah suatu rencana aksi pasti dan dirancang guna cegah kecelakaan kerja dan penyakit karena kerja. Seorang profesional ahli K3 biasanya yang membuat program K3 tersebut. Program K3 ini bisa diimplementasikan di berbagai tempat kerja. Contohnya seperti rumah sakit, pabrik, gedung, proyek konstruksi, hingga di sekolah, dan masih banyak lagi. Beberapa program K3 itu seperti program identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Kedua, program K3 identifikasi peraturan dan perundang-undangan. Dan yang ketiga, program pelatihan K3. Di tempat kerja adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang direncanakan dan ditunjukkan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan para pekerja serta perusahaan yang kegiatannya berupa pelatihan atau training visual manajemen di area kerja masing-masing. Komponen safety promotion seperti pelatihan atau training diharapkan pekerja mampu untuk memahami dan menjalankan dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja
dan bekerja menjaga keselamatan dan kesehatan diri beserta keluarganya. Promosi keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu aspek perlindungan ketenaga kerjaan dan merupakan hak dasar bagi setiap tenaga kerja yang ruang lingkupnya telah berkembang sampai kepada keselamatan dan kesehatan masyarakat secara nasional. Pelaksanaan K3 tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab semua pihak, khususnya masyarakat konstruksi. Kemudian apa sih manfaat dari promosi K3? Sebenarnya banyak sekali manfaat dari promosi K3 tersebut. Promosi kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan pengetahuan tenaga kerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga dapat menerapkan budaya ketiga di dalam lingkungan kerja. Dalam pelaksanaan promosi keselamatan dan kesehatan kerja, komunikasi merupakan faktor penting agar kegiatan promosi dapat berjalan lancar. Komunikasi adalah penyampaian pesan kepada pihak lain sehingga pihak penerima mengerti maksud pesan yang disampaikan tersebut. Komunikasi bisa menjadi hambatan. Karena itu, pekerja dan seluruh jajaran manajemen harus menguasai dengan baik teknik komunikasi untuk melaksanakan proses produksi yang selamat, terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Di dalam bisnis sangat perlu komunikasi, baik vertikal, horizontal, maupun silang antara berbagai pihak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai program K3 dan promosi K3. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.